Demikian pula adab di dalam mendidik anak. Kita di pertemuan terakhir sudah menginjak pada bab wasaya al-umara'i wal aba'i li murabbil abna, yaitu bab yang menjelaskan tentang wasiat para pemimpin dan orang tua kepada para pendidik anak. Dan itu dimaklumi bahwa hal tersebut, kenapa Amir ikut di dalamnya, pemimpin ikut di dalamnya, karena Amir itu termasuk bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Salah satunya adalah pendidikan generasi, yang mana anak-anak itu akan menggantikan generasi sebelumnya. Adapun orang tua dimaklumi karena secara asal pendidikan adalah tanggung jawab orang tua. Makanya sering di dalam kolom pendaftaran itu ada berbagai macam harapan ataupun kolom yang di situ diisi oleh orang tua tentang arah kenapa kemudian anaknya disekolahkan di situ atau diserahkan di lembaga tersebut. Nah, di situ orang tua menyampaikan berbagai macam keinginan, arah dan yang semisalnya, dan itu kemudian nanti akan disinkronkan dengan program yang ada di sekolah tersebut, sehingga tercapai keinginan orang tua agar supaya anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah seperti keinginannya. Juga hal tersebut tercapai seperti yang diinginkan sekolah tatkala dia membuka sekolah ataupun lembaga, dan juga program yang diterapkan oleh penguasa. Nah, beserta kamu sayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan menginjak pada wasiat yang ketiga, yaitu wasiatu Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Wasiat dari Muawiyah, anak dari Abu Sufyan, radhiyallahu taala anhuma. Sekaligus Abu Sufyan inilah mertua Nabi, ya. Walaupun dia masuk Islam setelah ditaklukkannya kota Mekah. Sebelumnya beliau ini termasuk orang yang sangat gigih di dalam memerangi Rasulullah SAW sekaligus menantunya. Tapi dengan terbukanya kota Mekah, dia kemudian masuk Islam, menjadi pembela agama ini. Setelah itu kalau ada jihad, beliau tidak pernah kosong untuk mengikuti jihad bersama Rasulullah SAW, lebih-lebih di masa para khulafa, ya. Beliau ini sering berada di garis terdepan, ya. Jadi kalau ada orang yang kadang berpandangan negatif terhadap Abu Sufyan, biasanya juga berpandangan negatif pada anak beliau yaitu Muawiyah, hendaknya orang-orang yang menganggap seperti itu mengukur diri, karena keduanya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Sufyan bapaknya, itu adalah orang-orang yang senantiasa menyertai Rasulullah SAW di dalam jihad. Adapun para pengkritiknya hanya sekedar bisa ngomong tanpa ada andil di dalam Islam. Ya, hendaknya seorang dia mengukur diri. Makanya berhati-hati, karena mencela para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain itu berarti menentang tazkiyah ataupun rekomendasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Juga termasuk menentang tazkiyah yang diberikan oleh Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam kepada mereka. Artinya seorang mencela sahabat berarti dia telah menentang
rekomendasi dari Allah dan Rasulnya yang banyak didapati di dalam nas-nas yang ada. Kemudian di sini diterangkan an Ibni Buraidah anna Muawiyah radhiyallahu taala anhu arsala ila Daghfal ibni Hamdalah fasalahu anil Arabiyyah wa an ansabil Arab fasalahu an-nujum fa idza rajulun alimun qala ya Daghfal min aina hafidta hadza qala bi lisanin saulin wa qalbin aqulin wa inna afatal ilmi anisyan qala fathab bi Yazid fa'alimhu al-Arabiyyata wa ansaba Quraisyin wan nujuma wa ansaban nas. Dari Buraidah bahwa Muawiyah dia mengutus seorang utusan kepada Daghfal bin Hamdalah untuk menanyakan seputar bahasa Arab, kemudian nasab bangsa Arab, dan tentang perbintangan, yaitu tanda sebagai tanda ataupun alamat. Maka utusan yang diutus oleh Muawiyah ini dia takjub, ya, sampai bertanya, wahai Daghfal, dari mana kamu bisa hafal seperti ini? Maka Daghfal pun mengatakan, Daghfal bin Hamdalah mengatakan, menjawab, yaitu dengan lisan yang rajin bertanya dan hati yang banyak berusaha memahami, karena penyakit ilmu itu adalah lupa. Maka kemudian dia pun berkata, pergilah kamu dengan membawa Yazid, yaitu Yazid bin Muawiyah, dan ajarkan kepadanya bahasa Arab dan juga nasab-nasab bangsa Quraisy. Ajarkan pula adalah ilmu perbintangan sebagai tanda untuk mengetahui arah timur, barat, ya, yang mana bisa diketahui negeri-negeri di seluruh penjuru dunia, dan juga pelajari nasab dari manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dari kisah ini, ya, ini karena Muawiyah itu mengutus utusan, ya, untuk menanyakan tentang bahasa Arab, kemudian nasab bangsa Arab dan pernujuman, sehingga di situ diartikan, ya, di dalam tarjim itu bahwa yang bertanya tentang kemampuan dari Daghfal, dari mana dia bisa seperti itu adalah utusan tersebut, ya. Tetapi terkadang di dalam sebuah riwayat itu tidak demikian. Terkadang pada kenyataannya justru yang bertanya itu adalah yang mengutus, karena biasanya utusan itu tatkala diutus itu tidak sekedar datang ke sana, tapi dipanggil, karena Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah dia khalifah, penguasa. Jadi kemungkinan adalah datang, ya. Namun pernyataan bahwa fasa'alahu, ya, mengutus utusan untuk bertanya tentang bahasa Arab, nasab, demikian pula tentang perbintangan, itu menunjukkan bahwa memang utusan itu yang bertanya, gitu. Dan itu mungkin, makanya diartikan sebagaimana yang ada dalam resum kalian, ya, di dalam resum kalian. Kemudian kepentingan dari Muawiyah mengutus utusan ini adalah kaitannya dengan pendidikan anak beliau, yaitu Yazid bin Muawiyah. Karena memang dimaklumi Yazid bin Muawiyah itu disiapkan dari sejak muda, ya, oleh ayahnya untuk nanti menggantikan beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjadi seorang penguasa. Dan memang sejak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkuasa, dan itu didahului dengan meninggalnya, wafatnya sahabat yang mulia yaitu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dalam satu sisi juga. Dalam sisi yang lain, Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau
menyerahkan kekuasaan. Beliau tidak ingin membuat perpecahan di tengah kaum muslimin, sehingga beliau ikut berbaiat menyerahkan kekuasaan beliau. Kan waktu itu beliau juga punya pengikut besar, kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sampai dikatakan sebagai tahun jamaah, ya, sebagai tahun jamaah di saat itu, sebagai persatuan yang besar. Dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma sebagai cucu Rasulullah alaihi salatu wassalam dari jalur ibunya, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, ini pemuda ini dikatakan oleh Nabi akan menjadi sebab bersatunya dua kelompok besar yang berselisih, yang mana kalau sampai berselisih dan tidak terjadi persatuan akan terjadi pertumpahan darah. Maka Muawiyah ini sebagai pemimpin waktu itu, di satu sisi Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma sebagai pemimpin, maka kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah dan berbaiat kepadanya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, anakku ini adalah sayyid, artinya dia pemimpin. Karena sifat kepemimpinan itu tidak mesti menjadi seorang pemimpin secara nyata, ya, tapi sikapnya itu menunjukkan kepemimpinan. Makanya beliau dikatakan sebagai sayyid. Bahkan beliau ini nanti di surga itu akan menjadi pemimpin para pemuda. Nah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tatkala di sini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu mempersiapkan untuk putranya yaitu Yazid, itu sudah dididik sejak awal, ya. Karena ini calon pemimpin. Dan beliau itu memang dari empat khalifah sebelumnya itu berbeda cara kepemimpinannya, karena ini kerajaan, ya, di mana pemimpin itu dari keturunan, ya. Makanya dikatakan beliau itu raja pertama di dalam Islam. Raja pertama di dalam Islam, dan tidak ada raja yang bisa seperti beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Adil, ya, artinya adil. Tatkala Abdullah bin Mubarak ditanya tentang adil mana antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, gitu, maka beliau marah. Ya. Karena seperti apapun tingkat daripada Umar bin Abdul Aziz, itu tidak akan pernah bisa menyamai tingkat para sahabat di dalam mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga debu yang menempel tatkala mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa dikejar, walaupun manusia itu menginfakkan emas ataupun perak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun emas dan perak yang diinfakkan itu sangat banyak, itu tidak akan bisa mengalahkan kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ini harus dipahami, ya. Makanya di dalam ilmu hadis, ya, seluruh sahabat itu adil. Jadi kalau di dalam mustalah hadis itu kan ada ittisalus sanad, ya, sanadnya bersambung, syaratnya sahih itu. Kemudian yang kedua adalah dia adalah ndobtur rawi atau ruwah, ya. Dia punya ndobet, ya. Ndobet itu ketepatan di dalam rawi, di dalam menghafal hadis, menjaga hadis. Dan yang ketiga itu adalah adilnya rawi tersebut, takwanya rawi tersebut, ya. Maka para sahabat itu tatkala dia meriwayatkan tentang hal tersebut, yaitu keadilannya, itu dipastikan mereka semua adil, tidak boleh dicela. Ingat, tidak boleh dicela. Kalau mereka meriwayatkan dari si ndobetnya juga demikian dimaklumi, karena mereka itu mengamalkan kalau mendapatkan ilmu dari Nabi itu tidak seperti kita.
mereka menghafal, mereka kemudian apa? Memahami, dan mereka mengamalkan 3 perkara sekaligus. Sehingga mereka membaca Al-Quran itu setiap harinya 10 ayat saja. Dan mereka tidak menambah kecuali setelah paham dan diamalkan. Kalau kita walaupun sudah hafal Quran belum tentu beramal. Ini bedanya kita ya. Sehingga para sahabat itu nggak bisa apa istilahnya dibayangkan keimanannya seperti apa ya. Kesungguhannya mereka di dalam mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka itu kalau bertanya tentang sesuatu kepada Nabi, itu akan dijaga sampai matinya. Sebagaimana Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma itu bertanya kepada Nabi tentang puasa. Dijawab puasa 3 hari 3 bulan. Beliau mengatakan mampu lebih daripada itu. Dijawab puasa Senin Kamis lebih mampu daripada itu. Sampai puasa Daud, itu pun masih mengatakan lebih mampu daripada itu. Akhirnya apa? Nabi mengatakan bahwa sudah tidak ada puasa setelah puasa Daud, puasa sunat maksudnya. Maka Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma itu setelah bertanya, beliau tidak pernah meninggalkan puasa Daud sampai menjelang akhir hayat beliau. Jadi beliau menganggap itu sebagai nadar, padahal sekedar pertanyaan saja. Dan kita tahu memang kalau orang bertanya sudah dikasih jawaban masih nuntut yang lain, itu kedudukannya seperti nadar. Makanya Bani Israel itu kalau bertanya tentang apa? Sapi, kemudian tanya warnanya, tentang apa lagi, tanya apa pernah digunakan untuk membaca atau enggak, dan berbagai macam pertanyaan, maka itulah yang menjadi berlaku. Itulah kita balik lagi para sahabat itu, mereka kalau bertanya luar biasa. Tidak kemudian mereka tinggalkan. Bahkan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis ya. Yang hadis itu beliau dapatkan dari guru-gurunya sampai kemudian para sahabat. Ada sahabat yang meriwayatkan dan bertanya kepada Nabi. Semua dari rawi yang ada itu meriwayatkan dalam keadaan mengamalkan hadis itu dan tidak pernah tertinggal. Karena hadis itu meriwayatkan tentang 12 rakaat orang yang sholat rawatib yang akan dijamin dengan surga. Maka setiap rawi yang meriwayatkan setelahnya semua mengamalkan tanpa pernah meninggalkannya. Ini bedanya para sahabat ya. Ini bedanya para sahabat dengan kita. Jadi jangan merasa orang mengatakan sahabat laki-laki, saya juga laki-laki. Itu nama congkak gitu loh. Ya. Makanya mencintai para sahabat itu termasuk bagian dari agama ini. Membenci para sahabat ini termasuk dari penyimpangan di dalam agama ini. Di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ditanyakan itu 3 hal. Yang pertama adalah bahasa Arab. Tentang bahasa Arab. Ya. Kemudian fa'alimhu al-arabiyyata, bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah nasab bangsa Quraisy. Kenapa nasab bangsa Quraisy itu dipelajari? Ya karena kepemimpinan sepeninggal Nabi itu nanti kepemimpinannya itu nasabnya ke Quraisy. Sehingga perlu untuk dipelajari. Ya. Bahkan nanti munculnya Imam Mahdi itu juga nasabnya Quraisy. Bahkan nasabnya termulia, yaitu nasab Rasulullah alaihi salatu wassalam dari jalur putri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau menginginkan untuk putra beliau yaitu Yazid itu belajar nujum. Pembelajaran nujum itu mesti diketahui bahwa perbintangan itu ada 3 fungsi yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan ada yang keempat itu bukan fungsi tapi mafsadat. Mempelajari ilmu perbintangan dalam rangka untuk
mempelajari ramalan-ramalan, ya, lahirnya tanggal sekian, tahun sekian. Dan kalau ramalan bintang-bintang itu kan penanggalan apa? Masehi. Makanya rasi bintang ini Januari tanggal sekian sampai sekian, ini rasi bintangnya ini itu. Nah, itu sudah jadi ilmu seperti itu adalah ilmu yang sesat itu. Lagi menyesatkan. Karena menjadi ramalan. Ya, ramalan. Nah, makanya tidak ada rasi bintang di dalam ilmu, di dalam tahun Komariah. Karena tahun Komariah itu tahun yang memang didasarkan kepada apa? Kepada penanggalan yang sejak masa Nabi alaihi salatu wasallam berhijrah. Sebenarnya kalau mau dihitung adanya bulan Muharram, bulan apa itu sudah ada sejak dahulu. Sebelum ada tahun hijrah. Itu sudah ada sejak dulu. Ingat ya, bahwa penanggalan Komariah, bulan ini, bulan itu sudah ada sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diutus menjadi seorang rasul. Terbukti apa? Terbukti pada waktu Nabi alaihi salatu wasallam beliau berdakwah, itu sudah ada musim haji. Musim haji berarti datangnya di bulan Dzulhijjah. Dan haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Haji itu ritualnya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bulan yang dipakai juga sama. Sampai kemudian dijadikan syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau hitung-hitungan antara Masehi dengan Komari itu lebih dahulu mana? Harusnya lebih dahulu Komari. Karena Komari dihitung sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Harusnya kan gitu. Sementara Masehi itu sejak zaman siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Isa itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bahkan Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan bahwa dahulu kiblat para nabi di dalam sholat itu ke Masjidil Haram. Namun kemudian dirusak oleh orang Yahudi, kemudian kiblatnya menjadi Masjidil Aqsa. Itu Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW pada saat beliau diutus menjadi seorang nabi, seorang rasul, beliau sebelum itu sholatnya itu dengan menghadap ke Masjidil Aqsa. Itu pun dijelaskan oleh para ulama, beliau sholatnya dengan cara dua kiblat. Artinya dua kiblat ini beliau sholatnya berada di sisi selatan Ka'bah, sehingga nanti lurus ke arah Syam, ke utara, ke arah Masjidil Aqsa. Makanya pada saat Nabi alaihi salatu wasalam beliau pindah ke kota Madinah, hijrah, maka beliau mulai hatinya itu mulai ada ketidaknyamanan. Ya, kadang beliau melihat ke atas langit ya. Karena di satu sisi sholat dari Madinah ke mana? Kalau arahnya ke Masjidil Aqsa kan ke utara. Artinya membelakangi Masjidil Haram. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat untuk mengarahkan kiblatnya, sholatnya ke Masjidil Haram, sehingga Masjidil Aqsa otomatis dibelakangi. Kenapa? Karena Madinah itu kan tengah-tengah antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Ya. Dan itu dijelaskan dirubahnya tersebut, yang merubah adalah orang-orang Yahudi. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi bahwa bintang itu fungsinya diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, walaqad zazzanna as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah menjelaskan, dan benar-benar kami menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Jadi bintang itu sebagai
hiasan lampu, ya. Dan kami jadikan bintang itu sebagai perajam bagi setan. Kalau setan mencuri berita langit, itu dilempar. Dan tidak disyariatkan pada saat melihat bintang jatuh berdoa. Berdoa minta sesuatu nanti akan dikabulkan. Itu tidaklah benar. Ya, karena keyakinan sebagian masyarakat kalau ada bintang jatuh kemudian berdoa akan dikabulkan. Ini adalah keyakinan yang batil. Ya. Justru tatkala kita melihat bintang jatuh, kita meyakini bahwa di situ ada setan yang dilempar. Kalau bintangnya yang lempar itu sampai gede, nah tentu jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala bahkan sampai bumi itu jelas lebih nampak lagi gitu. Ya, lebih nampak lagi. Kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang mereka itu bisa mengambil petunjuk. Maksudnya petunjuk di situ bukan petunjuk hidayah, tapi petunjuk jalan. Kita tahu Nabiullah Muhammad SAW itu diutus sebagai seorang rasul itu untuk seluruh manusia. Pada saat Nabi diutus, dakwah Islam itu apakah sudah sampai seluruh dunia? Belum. Risalah sudah sempurna. Tetapi yang menjadikan dakwah itu nanti sampai seluruh dunia menyebar, itu adalah berlaku untuk pengganti beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Dan mereka mengemban tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepada Rasulullah untuk apa? Untuk mendakwahkan di seluruh manusia. Wah, kadang seorang kalau punya pikiran yang nggak beres, oh berarti Rasulullah itu belum mendakwahi semua ya. Ingat bahwa hukum dakwah itu dia fardu kifayah. Adapun menyampaikan risalah, hukum bagi Nabi jelas itu merupakan fardu ain bagi Nabi. Dan itu sudah disampaikan semua oleh Nabi. Di Hajatul Wada, beliau bertanya kepada para sahabat yang hadir, apakah sudah aku sampaikan semua? Maka mereka sudah mengatakan iya. Maka Nabi SAW kemudian mengangkat tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah bahwa sudah kami sampaikan, sudah aku sampaikan ya hal yang demikian, dan itu sudah dipersaksikan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Naam. Ya. Dan tatkala dibuka kota, dibuka berbagai negeri, Rom, Persia, dan yang lainnya, itu Nabi SAW masuk di dalam, ikut di dalam apa? Sebab terbukanya kota-kota, negeri-negeri tersebut. Kenapa? Karena beliau dalam sholat senantiasa tasbih, tahmid, dan istighfar. Di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Makanya sejak turun surat tersebut, Nabi memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar di dalam sholatnya, yaitu dalam rukuk dan sujudnya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ya, Allah, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Kemudian apa setelahnya? Saya agak lupa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Bukan. Allahu ya subhanaka. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Ya. So, pakai batu bilik ya. Nah, jadi di situ sudah terkumpul tasbih, tahmid, demikian pula istighfar. Ya. Maka di situ diterangkan oleh para ulama, kan wal fath di situ pembukaan kota mana? Kota Mekah. Artinya dengan terbukanya kota Mekah, dan itu ada di masa Nabi, maka nanti akan terbuka berbagai macam negeri. Dan terbukanya berbagai macam negeri tersebut dengan perjuangan para sahabat itu disupport,
yang menjadi sebab adalah istighfar, tahmid, tasbih, tahmid, dan istighfarnya Nabi Muhammad SAW di dalam sholat tersebut. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau umatnya ini punya tanggung jawab untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, maka mesti perlu belajar tentang pernujuman, perbintangan, supaya tahu Eropa itu arahnya kemana, kemudian Persia itu arahnya kemana. Maka mereka belajar perbintangan, kalau muncul bintang ini, oh berarti ini nanti arah negeri ini ke arah sana. Sebagaimana kita tahu, kita pun sampai sekarang masih pakai ilmu perbintangan. Kalau mau ke arah timur, ya, itu secara otomatis mesti melihat matahari, karena matahari bagian dari bintang. Matahari itu di timur, tapi kadang matahari kadang ke utara dikit. Oh, ini harus agak geser ke selatan dikit di arah timurnya. Kan seperti itu. Karena matahari berada di Khot al-Istiwa, kadang ke selatan, kadang ke utara. Itu mesti dikenali pada bulan-bulan tertentu. Nah, bahkan bisa dipelajari pula di dalam ilmu untuk melaut. Manakala ngirim pasukan lewat lautan mau ke negeri ini, dilihat posisi bulan. Oh, biasanya posisi bulan seperti ini, laut kadang-kadang pasang, kadang surut, dan memang di dalam ilmu kauniyahnya Allah juga ada seperti itu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Muawiyah meminta untuk diajari seperti ini untuk kepentingan tersebut. Tidak sekedar kepentingan, tapi kepentingan penguasa, kekuasaan. Sehingga dengan kekuasaan tersebut bagaimana Islam itu bisa tersebar. Dan kalian tahu ya, bahwa Yazid bin Muawiyah itu adalah seorang tabi'in dari putra Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, yang pertama kali mengerahkan pasukan menuju Konstantinopel. Konstantinopel itu di mana? Di Eropa. Di Konstantinopel. Dan Nabiullah Muhammad SAW pernah mendoakan ampunan seseorang yang memerangi Konstantinopel. Makanya Yazid bin Muawiyah ini karena bukan sahabat, karena beliau pernah punya catatan pada waktu menyerang kota Madinah. Jadi dua catatan yang terjadi di masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah itu tatkala kota Madinah diserang. Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, di mana melalui gubernurnya. Sebenarnya itu cuma perintah beliau, itu tidak dibunuh, tapi kemudian pasukan yang diutus itu bertindak kejam sampai terbunuh. Tapi yang menjadi sayangnya, beliau tidak menghukum orang yang diutus. Orang yang diutus tidak dihukum. Sehingga di situ ada dua catatan. Tetapi di satu sisi Nabi pernah memintakan ampun kepada orang yang memerangi Konstantinopel. Padahal yang mengerahkan pasukan untuk memerangi Konstantinopel itu adalah Yazid bin Muawiyah radhiyallahu. Yazid bin Muawiyah. Sehingga dari situ para ulama diam, tidak memuji dan tidak mencela terhadap Yazid bin Muawiyah. Lebih-lebih beliau sebagai seorang penguasa. Penguasa itu tidak layak untuk kesalahannya istilahnya diumbar-umbar gitu loh. Kalau memang ingin memperbaiki dengan cara dinasehati sembunyi-sembunyi, ya, dengan cara yang baik, adapun berbagai macam kebaikannya itulah yang ditaati. Kalau sudah berlalu bagaimana? Walaupun itu sudah berlalu. Seperti misalnya presiden kita dari yang pertama, yang kedua, ya udah. Jangan banyak seorang dia membahas tentang aib-aibnya. Masing-masing ada faedahnya. Masing-masing ada masalahnya bagi kita sebagai bangsa Indonesia, masih ada. Ya, dan itu nyata. Itu nyata. Ya. Adapun beberapa kesalahan kita tidak membicarakannya. Itu sudah hal yang berlalu, ya, kita serahkan kepada Allah. Kalau kemudian itu masih hidup, tentunya kita berharap
kita berharap untuk diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sudah meninggal, kita doakan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan ampunan, merahmatinya. Inilah yang selayaknya kita kedepankan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat itu wasiat dari Surah Al-Qadi. Ini seorang yang sangat terkenal ya, Qadi Asy-Syurah. Ya. Wasiat Surah Al-Qadi rahimahullah ta'ala, karena Surah Al-Qadi Ibnun Yada'u Al-Kutaba, bukan Yada'a tapi Yada'u, saya keliru tadi ya. Wa yadhabu wa yal'abu ma'asibyan wal kilab wa yuharisu biha. Jadi surah itu dia punya seorang anak, ya, seorang anak laki-laki yang dia meninggalkan tempat belajar, pergi kemudian main-main bersama anak-anak yang lain dan mengganggu anjing, mainan sama anjing. Yuharisu biha, dia berkelahi bahkan. Yuharis itu berkelahi, mungkin dilempari batu dan yang lain sebagainya anjing tersebut. Ya. Pada surah bidawatin wa sohifatin sohifatin fakataba ila mu'addibih. Maka waktu itu ya, beliau ini meminta untuk diambilkan pena dan kertas ya. Kalau di situ kok langsung ya itu. Maka tatkala berita sampai beliau menulis surat, harusnya masih meminta diambilkan pena dan lembaran. Kemudian beliau menulis kepada pendidik adabnya dengan sebuah syair ya, ini sebuah syair. Tarokas sholata li aqlubin yas'alaha tolabal hirasa ma'al giwati rujasi fa idza ataka fa'addahu bimalamah wa idhu mau'idatal adibi wal akisi fa idza hamamta bidor bihi fa bidurratin wa idza darabta biha salasan fahbisi wa alam bi annaka ma ataita fa nafsuhu ma yujarriuni a'azzul anfusi. Jadi dalam sebuah syair ya, beliau menulis syair tersebut ya, mungkin ada koreksi ya. Taroka sholat, dia anakku telah meninggalkan sholat karena anjing-anjing yang ada. Yas alaha, dia berusaha bermain-main dengan anjing. Tolabal hiras, dia bermain-main, mencari permusuhan dengan musuh yang bodoh lagi kotor. Kalau di situ pertentangan apa? Mencari persoalan, bermain-main dengan makhluk yang bodoh lagi kotor. Maka apabila dia datang menemuimu, cercalah dia dengan sebenar-benarnya cercaan, dan nasihatilah dengan nasihat yang mendidik lagi bernilai tinggi, cerdas. Ya, jika kamu ingin memukulnya, maka pukullah dengan pukulan yang bagus, indah, tidak menyakiti, yang syaratnya ada 18 syarat, nanti akan dibahas di bagian akhir ya. Jika kamu sudah mukul 3 kali, maka berhentilah, tahanlah. Ketahuilah sesungguhnya apa yang kamu bawa, amanah dariku, maka terdapat bersama jiwa terbaiknya, terbagusnya jiwa yang mengalir pada diriku. Artinya, ya, bahwa pada saat pendidik adab ini mendidik anaknya, itu di bagian akhir tersebut, itu ada sesuatu yang menjadi bagian dari jiwanya Qadi Surah yang nanti akan dinasihatkan kepada anak tersebut, sehingga nanti kemuliaan yang sudah mengalir pada jiwa Qadi Surah itu mengalir pula pada anaknya. Kenapa? Karena itu adalah ilmu yang sangat tinggi nilainya, ya, ilmu yang sangat tinggi. Ini dalam Akhbarul Qudah, ya, wa alam bi annaka ma ataita fa nafsuhu ma'ama yujarriuni a'azul anfusi. Ya, ketahuilah bahwasanya apa yang kau datang, maka zat dari perkara tersebut
padanya itu ya, ada jiwa terbaik yang mengalir ya, pada diriku bersamanya. Itulah maknanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebenarnya masih ada tambahan riwayat ini. Qala wa akhbarani ghairuhu ana Suraihan kataba bi hadzal abyati ma'as-sabi ilal muallim. Fadarabahu al-muallimu sayyan faqala lahu Suraih kam fa'alta? Qala thalathan li amrika wa salatan li hamlihi sahifatan la yadri ma fiha. Ya. Dan rawi di sini dia mengatakan telah mengkabarkan kepadaku selain dari rawi ini bahwa Qadi Sureh dia menulis bait-bait ini dengan membawa anaknya diserahkan ke pengajarnya. Jadi anaknya dibawa kemudian diserahkan ke pondoknya, ke pengajarnya sambil dikasih indu suratnya, pesan-pesannya. Ya, kemudian setelah diserahkan anaknya itu dipukul, ya, fadarabahu al-muallimu syai'an, ya, dengan sesuatu dia pukul, ya. Maka Surah kemudian bertanya, berapa kali kamu mukul gitu, ya. Kemudian mualimnya mengatakan 3 kali karena perintah kamu, dan 3 kali karena dia membawa catatan-catatan lembaran pelajaran tapi tidak tahu isinya. Kenapa? Karena lari dari belajar. Ditanya nggak bisa jawab. Jadi 3 kali dipukul karena apa? Perintah bapaknya. 3 kali dihukum karena kesalahan di sekolahan. Nah, ini kalau di Indonesia orangnya udah lapor Komnas HAM gitu. Nah, kalau ini enggak gitu. Ini seorang alim ya. Karena memukul itu sesuatu yang tidak ada masalah sebenarnya. Cuma memang ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Ya. Kalau memang memukul itu tidak ada unsur mendidik, niscaya tidak akan dijadikan sebagai hukum had. Kalian tahu hukum had itu kan dipukul, ada yang dipukul 100 kali, 80 kali, ada 40 kali, kan hukum had itu. Ya. Dan itu pun penerapannya harus hati-hati. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Itra'ul hudud anil muslimina mastata'tum." Ya, fa in kana lahu makhrajun fa khulu sabilah. Fa inal imam an yukhti'a fil afi khairun min an yukhti'a fil uqubah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tolaklah hukum hudud seperti rajam untuk pezina, kemudian 100 kali untuk yang belum menikah ya, kalau dia berzina, kemudian minum khamr dengan 40 kali, kalau potong tangan untuk pencuri, itu semua kan hukum had namanya. Hukum had itu had yang sudah ditentukan di dalam syariat. Hakim tidak boleh beristihad. Misalnya ada pencuri, oh ini tidak jadi dipotong saja, tidak boleh dihukum sana, karena had itu harus diterapkan. Beda kalau hukum selain had. Halim selain had itu bisa dialihkan dengan hukuman lain. Kalau ini khusus had. Maka Nabi bersabda, tolaklah had dari kaum muslimin dengan segenap kemampuan kalian. Maksudnya untuk para imam, para qadhi, ya. Kemudian Nabi Allah alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, beliau bersabda melanjutkan hadis tersebut, kalau seseorang itu punya jalan keluar dari masalahnya sehingga tidak terhukum dengan hukum had, maka berikanlah jalannya, bebaskanlah. Misalnya satu contoh, oh, ada orang dituduh berzina, saksinya udah ada 4. Kemudian saksi keempat mengatakan membatalkan kesaksiannya. Nah, ini kan berarti belum memenuhi syarat. Ya. Atau Ma'is bin Malik dulu mau dirajam itu kan sempat lari. Padahal dia sudah mengaku kalau dirinya berzina. Dirajam, beliau kan lari. Waktu dilari, kemudian dikejar sampai dirajam. Nabi kemudian bertanya. Nabi kemudian beliau memberikan teguran, kenapa tidak kalian biarkan? Bisa jadi dia ingin mencabut laporannya tentang dirinya sendiri berzina. Artinya kalau dirinya sendiri berzina, kemudian dia cabut, tidak demikian, nggak jadi dirajam. Itu namanya fa in kana lahu makhrajun fa khallu sabilah.
Ya. Kemudian beliau melanjutkan, dikarenakan seorang imam dia salah di dalam memberikan maaf, itu lebih baik dibandingkan salah di dalam menghukum. Jadi menghukum salah itu efeknya lebih besar dibandingkan apa? Memaafkan tapi salah gitu loh. Ya, cara memaafkannya salah itu lebih baik dibandingkan menghukum tapi dalam keadaan salah. Salah hukumannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pukulan di sini itu bukan yang menyakitkan. Nanti akan ada pembahasan 18 syarat atau 19 syarat untuk memukul, hukum memukul itu. Jadi seorang dia tidak boleh sembarangan ya, dalam perkara ini. Dari sini menunjukkan bahwa antara orang tua dengan anak, antara orang tua dengan lembaga itu hendaknya ada kerjasama. Jangan orang tua marah dulu tatkala misalnya sekolah menyalahkan gitu. Lebih-lebih anak-anak itu laporannya kan ya belum bisa diterima gitu loh. Kadang seorang langsung percaya kemudian sudah marah-marah, jengkel sama sekolah, kemudian nyebarkan berita kemana-mana ya. Akhirnya sampai timbul kebencian, dikala sekolah itu kemudian berubah, dia juga sudah jengkelnya setengah mati. Itu bukanlah akhlak seorang muslim. Nggak seperti itu. Kita tahu bahwa terkadang perubahan seseorang itu bisa diharapkan. Lembaga juga seperti itu. Jangan kemudian ngomong ke sana, jelekan sini ya. Itu bukanlah akhlak yang dianjurkan di dalam Islam. Yang paling bagusnya ya diberikan masukan. Sana masih belum bisa nerima, ya besok lagi, seperti itu sampai kemudian diterima, apalagi itu menyangkut sebuah lembaga. Jam berapa? Hah? Dikarenakan waktu sudah lebih daripada jam 17 atau jam 5 sore ya. Kita akhiri pembahasan kita di sore ini sampai pada wasiat Qadi Asyureh ya. Besok akan ada pembahasan lagi ya, wasiat dari Abdul Malik bin Marwan ya. Ya, atau kalau di sini ya Abdul Malik bin Marwan. Ini sengaja pembahasannya agak panjang, nanti setelah bagian akhir-akhir mungkin kita lompati karena banyak sekali ini wasiatnya. Termasuk pula adalah wasiat dari para a'imah seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Ada salah semata-mata kekurangan diri saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia. Para peserta kami